Halo rekan-rekan semua, selamat datang kembali di channel Tersembunyi Namun Berdampak. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di channel ini, jadi pada channel ini kita akan membahas masalah-masalah yang tersembunyi namun memiliki dampak besar. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang limbah pabrik yang dibuang secara sembarangan dapat mempengaruhi berbagai kehidupan. Apakah itu masih relevan di zaman sekarang? Jawabannya adalah ya. Pembuangan limbah pabrik yang sembarangan itu masih sangat relevan dan banyak terjadi di dunia ini. Teman-teman bisa lihat cuplikan berikut ini. Teman-teman bisa lihat pembuangan limbah secara ilegal, secara sembarangan masih terus terjadi hingga sekarang. Dampaknya begitu besar, maka dari itu mari kita bahas pada episode kali ini. Mengapa pembuangan limbah sembarangan berbahaya? Apakah mempengaruhi kehidupan? Bayangkan jika suatu limbah perusahaan pabrik dibuang ke perairan, katakanlah sungai atau laut, apa dampaknya? Air akan menjadi kotor dan beracun. Alhasil apa? Ikan-ikan akan terdampak dan itu akan mempengaruhi berbagai macam hal. Ekosistem dalam terumbu karang akan terganggu. Kehidupan makhluk lain akan terganggu. Pembuangan limbah dalam suatu perusahaan itu memiliki efek domino yang luar biasa besar. Apakah memiliki dampak bagi kehidupan manusia? Jawabannya iya. Bayangkan tidak sedikit manusia, orang-orang yang hidup dari laut, dari perairan, katakanlah untuk mencari ikan, untuk mandi, bahkan untuk makan. Air yang beracun, air yang kotor akan menjadi sumber penyakit bagi mereka. Kehidupan ekonomi mereka juga akan terganggu. Efek dominonya sangat luar biasa besar. Teori atau konsep ilmu sosial apa yang relevan untuk menjelaskan isu ini? Dan bagaimana teori tersebut membantu kita memahami fenomena ini? Teori yang cukup relevan dalam kasus ini adalah teori konflik atau konflik teori yang dikembangkan oleh Karl Marx. Jadi teori ini berbicara tentang apa? Teori ini berbicara tentang bagaimana distribusi dari ketimpangan sosial, dari kekuasaan serta sumber daya yang tidak merata dapat mengakibatkan konflik. Dalam kasus ini, perusahaan besar yang mungkin memiliki power, yang memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan masyarakat kecil, itu dapat menindas masyarakat kecil. Konflik terjadi di sana. Ketimpangan sosial yang terjadi memungkinkan perusahaan-perusahaan besar tersebut mengabaikan regulasi yang ada, sehingga mereka melakukan hal-hal yang ilegal. Pembuangan limbah secara ilegal merupakan salah satu contohnya. Bagaimana peran individu atau komunitas dalam mengatasi masalah ini? Apakah ada tindakan konkret yang dapat dilakukan? Orang-orang yang mungkin merasakan tindasan dari pembuangan limbah ini mungkin memang bukan orang yang besar dan memiliki power dalam sosial. Tapi apa yang mereka bisa lakukan? Mereka bisa memanfaatkan media sosial untuk sebagai senjata mereka. Ya, memang tidak mudah, tapi media sosial merupakan senjata yang sangat besar di zaman sekarang. Sesuatu yang viral dalam media sosial
sangat mungkin untuk mengubah opini publik. Dan perubahan opini publik itu dapat mempengaruhi dan bahkan menyebabkan suatu perubahan. Bagi mungkin manusia-manusia yang tertindas namun tidak bisa menyuarakan secara kuat, media sosial menjadi jalan yang bisa mereka tempuh. Kita sebagai individu yang mungkin tidak terdampak, kita harus sama-sama peduli, harus sama-sama mendukung, harus sama-sama membuka mata terhadap masalah ini. Media sosial merupakan senjata yang sangat hebat di zaman sekarang. Apakah ada kasus serupa yang terjadi dan berhasil diselesaikan? Jawabannya ada. Jerman berhasil menyelesaikan masalah limbah industri khususnya di perairan. Sungai Rhine yang memiliki panjang 1233 km berhasil disterilkan oleh Jerman. Dengan menggunakan teknologi yang mutakhir, Jerman memperkerjakan orang-orang yang memang peduli, yang memang mampu untuk melakukannya, sehingga masalah limbah perairan di Jerman berhasil diselesaikan. Namun seperti pepatah berkata, lebih baik mencegah daripada mengobati. Singapura berhasil melakukannya. Dengan menerapkan aturan-aturan yang sangat ketat, limbah industri di Singapura tidak boleh langsung dibuang. Mereka harus melakukan pengolahan-pengolahan secara kimia supaya limbah industri yang setelah itu akan dilepaskan ke alam merupakan limbah yang aman bagi alam. Kedua hal tersebut sangat bisa dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara lainnya. Kita harus sama-sama belajar dari kedua negara tersebut. Mari kita sama-sama peduli, mari kita sama-sama membuka mata kita terhadap isu lingkungan ini. Mungkin kita tidak terdampak, tetapi ada manusia-manusia lain yang terdampak. Bahkan dalam efek jangka panjang, bumi akan terdampak. Demikianlah episode tersembunyi namun berdampak pada kali ini. Sekali lagi mari kita membuka mata kita terhadap masalah-masalah yang mungkin tersembunyi namun memiliki dampak yang luar biasa. Silakan komentar pendapatmu dan kasih tahu aku apa yang harus kita bahas lagi. Jangan lupa like kalau suka dan subscribe kalau mau mengikuti. Sampai jumpa, salam peduli.